Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah alladzi anzalal Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alhamdulillah, sekalian, kita bersyukur kembali kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita bisa sama-sama berkumpul kembali di tempat yang mulia ini untuk melaksanakan sholat maghrib berjamaah. Kemudian kita taklim sampai waktu isya, mudah-mudahan ini menjadi amal soleh kita yang insya Allah akan memberikan syafaat kita nanti di yang akhir nanti. Baik, waktu sudah berjalan terus. Kalau jam 7 ya, kemarin kita nggak ada kegiatan karena bisa bentrok juga ya. Mari kita buka saja pertemuan kita membaca Al-Quran Al-Diniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah. Selanjutnya mari kita lanjutkan tahsin tilawah kita ya sampai surat Al-Isra masih. Sekarang ayat yang ke-23 ya. Al-Isra pertengahan itu. Surat yang ke-17. Ya waqadha ya. Udah ketemu ya. Nanti baca bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ingat ketika ada sidah tasid ditekan ya, tentang wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Ayo ulang lagi. Imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahuma uff. Ya imma
Tekan napasnya nggak nyampe sebenarnya ya. Kalau boleh berhenti sini, boleh berhenti. Nah, ketika mau wasol kan nggak nyambung dari fala boleh. Fala taqul lahuma uffin wa la tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima. Yuk, fala wa kullahuma qawlan ikhwan tanda rekat ya. Wa kullahuma qawlan karima. Coba kullahuma coba satu ayat ya. Adik coba dek Wakodo gantian. Ya, lanjut. Tekan fanya tasif. Jadi jadi kalau ada tasif itu sudah jadi siddah. Fala taqul lahuma wala uffin. Ya, Bakri. Wabil walidaini ihsan. Wajah ada macam wabil wa Nanya nggak panjang nih imma yablughanna jadi ketika gunanya tasjid aja imma yablughanna indaka
indakal nggak panjang, kibaro banyak nggak panjang. Imma yablughanna indakal kibaro ahaduhuma lanjut ya ayat kerja wahfid lahuma janahadzulli minar rahmah. Lagi sekarang wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wahfid nah, perhatikan lagi ya. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmani. Sekali lagi jawab, ini suara lagi pada begini ini. Wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ayo wahfid lahuma janahadzulli minar rahmati wa qur wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Coba dari ini adek waqfid ini. Ya. Ya, apa ya? Qur rabbir lanjut ya. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. Ayo. Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum. In takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. فإنه كان
للأوابين غفورا. فإنه وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا. إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين. Banyak panjang. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Ya. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Wa kana asyaitanu li rabbih kafura. Sadaqallahul azim. Ya, alhamdulillah sudah asin ya pada malam hari ini, walaupun suara-suara aja karena pada flu ya serak-serak ya ini. Ya, insyaallah mudah-mudahan kita sudah berusaha belajar bersama-sama ingin memperbaiki ya tilawah kita ya, karena insyaallah dengan segala kesungguhannya, dengan segala upayanya Allah akan membalas apa yang kita niatkan. Jadi yang penting kita tetap istiqomah untuk sama-sama meningkatkan ya kualitas tilawah kita ya, agar Allah senantiasa tadi memuliakan dan mengangkat derajat kita nanti, baik di dunia pun di akhirat nanti. Karena sekali lagi kata Nabi, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allama. Jadi orang yang paling baik yang di dunia adalah orang yang mau belajar Al-Qur'an ya, dan juga mengajarkan. Karena ketika kita berinteraksi dengan Al-Qur'an, belajar, maka berarti kita akan meningkat tuh derajatnya. Khairukum. Mudah-mudahan seperti itu gitu. Alhamdulillah bacaan kita ya sudah bisa, cuma mungkin tajwidnya, makhrajnya masih sama-sama kita perlu perbaiki bersama ya. Ada yang ditanyain nggak bacanya? Jadi sudah, insyaallah kita baca berapa ayat? 3 ayat ya. 1, 2, 3, 4, 5 ayat. Ya. Kita baca 5 ayat ya, insyaallah kalau bacaan itu kemudian kita diulang-ulang, diperhatikan, insyaallah akan berbekas bacaannya akan yang tadi kurang pas, oh di mana gitu. Asal kita kemudian rajin untuk mengulang-ulang. Ada yang tanya nggak bacanya? Baik, kalau tidak ada, sekedar untuk menguatkan memahami kita dengan Al-Quran, karena sekali lagi bahwa interaksi kita dengan Al-Quran, kewajiban kita kepada Al-Quran, ya, yang jelas kita mengimaninya dan apa yang ada Al-Quran. Bentuk mengimani kita adalah kita belajar membaca Al-Quran. Tingkat yang pertama adalah kita membaca Al-Quran.
Setelah kita bisa membaca, maka kemudian apa? Meningkat lagi, yaitu apa? Kita agar tafahum, memahami, mentadaburi Al-Quran. Ini yang harus kita tingkatkan juga gitu. Nah, paling tidak sekarang ini kan banyak Quran terjemah ya. Walaupun memang belum sempurna, bagusnya adalah tafsir karena lebih luas penjabarannya. Tapi paling tidak bisa membantu untuk memahami Al-Quran. Sehingga kalau orang bisa paham maka akan mudah mengamalkan gitu. Karena kan banyak orang mungkin dia bisa baca tapi karena nggak ngerti ya nggak bisa mengamalkan Al-Quran. Padahal Quran itu apa kata Allah budanya sebagai hudan, petunjuk gitu. Nah kita bagaimana bisa menggunakan petunjuk kalau kita nggak ngerti. Sama hanya kalau kita punya kendaraan kan ada buku manualnya ya, petunjuk pemakaiannya. Nah kalau nggak bisa menggunakan maka tidak berfungsi kendaraan yang kita punya itu. Sama Quran juga begitu. Quran betul adalah Allah sebagai petunjuk buat manusia. Tapi kalau kita nggak paham mana perintah, mana larangan, akhirnya apa? Ya nggak ada ininya gitu. Sisi manfaatnya kurang. Walaupun mungkin untuk baca tak pasti pahala. Gitu. Tapi untuk sisi pengamalannya kurang. Itulah juga kelemahan umat Islam. Makanya dengan ada Quran terjemah, dengan tafsir itu tadi untuk menggairahkan semangat kita mengamalkan Al-Quran. Contoh tadi ayat yang kita baca, ini kebetulan ayat yang ke 23, 24 ini terkait dengan perintah kita berbuat baik kepada orang tua. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana ya. Wa qada rabbuka dan Tuhanmu Allah ya telah memerintahkan agar kamu ya jangan menyembah selain Dia ya. Alla na'budu illa iyyah. Jadi Allah sekali lagi menekankan kepada kita la na'budu illa Allah. Kita beribadahnya kepada Allah. Segala ibadah itu hanya tujuan untuk Allah bukan selain Allah. Karena ini sebagai bentuk kita mengikrarkan asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang kemudian dikatakan tauhid uluhiyah, yaitu kita mengesahkan Allah adalah zat satu-satunya kita ibadahi. Maka Allah tegaskan dalam ayat ini ya apa kata Allah apa? Wa qad rabbu an la na'budu illa iyyah. Allah sudah tetapkan ya, memerintahkan kepada kita janganlah kamu menyembah selain Dia, selain Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau orang menyembah Allah maka dikatakan musyrik. Musyrik termasuk dosa besar yang tidak akan diampuni, bahkan bisa membatalkan atau menggugurkan keislaman kita. Nah, kemudian kata Allah setelah Allah merintahkan kita beribadah kepada Allah, wabil walidaini ihsana. Ya, maka kemudian hendaklah kamu berbuat baik kepada ibu bapak, orang tua. Jadi ternyata perintah ibadah kepada Allah itu disandingkan dengan kita juga harus berbakti kepada orang tua kita. Inilah Islam mengajarkan kepada kita harus orang tua adalah orang yang wajib apa kita hormati ya, kita taati dan harus kita muliakan. Beda dengan orang kafir ya. Kita lihat mungkin di kehidupan orang-orang Eropa itu kan, ketika punya orang tua itu jadi sumber masalah sehingga apa rumah jompo banyak kan di mana-mana. Nggak jauh-jauh lah itu di Bilabong itu ada tuh rumah jompo ya. Kalau pagi pada berjajar, kursi roda itu. Kenapa? Karena dia konsepnya orang tua jalannya sebagai beban gitu. Nah, kita kan memuliakan. Kita apa kata Allah? Memuliakan orang tua kita. Kenapa? Kita begini karena ada orang tua. Ya, maka kita harus membalas budi baik orang tua kita yang dulu pernah mengandung kita, ya menyusui kita. Dan luar biasa dalam sejarah ya. Ada seorang sahabat ya, Uwais Al-Qarni, bagaimana dia coba baktinya kepada orang tua sampai pengen menghajikan ibunya, apa dia sampai apa menggendong ibunya kan sampai ke Mekah gitu. Dia sebenarnya latihan melihara sapi sampai dikatain kayak orang gila gitu, saking pengen melatih beban terbiasa dengan menggendong tadi. Dan kemudian tadi dipertemukan dengan sahabat Nabi dan Nabi sudah mengingatkan. Itu contoh, belum yang lain. Jadi Islam tadi memerintahkan kita untuk memuliakan orang tua kita. Bahkan
Kita sering dengar al jannatu tahta aqdamil ummahat, ya, bahwa surga itu di bawah telapak kaki. Apa artinya? Kita harus memuliakan ibu kita, kita memuliakan. Inilah yang banyak keterangan hadis juga kan, seorang orang rela tentu surga buat anaknya. Tapi kalau yang mau berbuat baik, bisa juga menjadi sumber petaka buat anaknya kalau durhaka. Jadi kembali ayat ini menegaskan kita untuk menyembah hanya kepada Allah dan berbuat ihsan ya kepada kedua orang tua kita, itu ibu dan bapak kita. Kemudian apa di selanjutnya? Fadil ihsannya jadi imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin. Jadi kata Allah ya, jika salah seorang di antara mereka ibu bapak kita ya telah usia lanjut, jadi sini dikatakan telah sudah usia lanjut ya dalam pemeliharaanmu, maka fakul ya kata Allah bersih sini Allah tegaskan fala taqul lahumu uffin. Jadi ini ada perintah kepada orang tua, kalau orang tua jangan ngomong uff aja nggak boleh, jangan berkata kepadanya berkataan uff atau gitu. Ya ternyata luar biasa ya orang itu ngomong aja orang tua nggak boleh. Sebentar kita sekarang anak hari ini ya, bukan aja gitu, bisa ada yang kadang bentak, ada yang ini karena apa masalahnya tadi pemahaman agama yang lemah iman. Jadi sebenarnya tadi dalam Quran ini kita bukan jangan membentak, berkata aja kepada orang tua dalam Quran nggak boleh gitu. Jadi fala taqul lahumu uffin wala tanharhuma ya wa qul lahumu qawlan karima. Kata Allah ya, dan janganlah kamu membentak keduanya dan ucapkanlah kepadanya dengan perkataan yang baik. Jadi nggak boleh berkata membentak. Nah, maka diingatkan anak-anak kita dibiasakan yang punya ini, ingat ada pun orang tua ya nggak boleh berkata tidak boleh membentak, ya berkatalah dengan qaulan karim, perkataan yang baik. Ini Quran Allah menerangkan kepada kita ya. Ini ada kepada orang tua yang sekali lagi ini PR kita bersama ya. Sekarang berat mendidik anak-anak kita ya. Kenapa? Karena anak kita banyak tadi sudah dipengaruhi oleh medsos, televisi, ya secara tidak langsung akan mempengaruhi karakter ya anak-anak kita. Ucapan anak kita kan dia malah mudah menirukan apa yang dia lihat, apa dia yang dengar. Ini PR buat kita, jujur kan kita berat sekarang ini mendidik anak-anak kita. Kenapa? Lingkungan tadi, media yang memang ada di depan mereka, kanan mereka yang dia lihat. Maka kita nggak boleh bosan-bosan ngerti ya. Kemudian selanjutnya kata Allah wafid lahuma janaha dzulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Kata Allah dan ya rendahkanlah dirimu terhadap keduanya ya dengan penuh kasih sayang dan ucapkanlah rabbir ya rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, yaitu dengan doanya wahai Tuhanku ya sayangilah keduanya sebagaimana mereka telah mendidik kami pada waktu kecil. Yang sering kita dengar ya, Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani. Doa kepada orang tua. Jadi ini salah satu ayat yang bagaimana kita berdoa kepada Allah untuk orang tua kita itu qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Doa ini sangat penting, sangat dibutuhkan oleh orang tua kita semuanya, baik yang masih hidup maupun yang telah mendahului kita. Tadi karena dengan berdoa ini tadi insya Allah akan menyayangi orang tua dan menyayangi kita juga semuanya. Dan hidup ini kan butuh kasih sayang, terutama adalah dari Allah Subhanahu wa taala ya.
Bagaimana dengan orang tua yang meninggal misalnya dengan sayang Allah, maka akan diampuni dosanya, yang dikubur juga akan diangkat derajatnya ya. Itu seperti itu. Jadi nggak boleh malas berdoa kepada Allah untuk kedua orang tua kita semuanya. Kemudian dilanjutkan ya, Rabbukum a'lamu bima fi nufusikum in takunu salihina fa innahu kana lil awwabina ghafura. Dan Tuhanmu lebih mengetahui apa yang ada dalam hatimu. Jika kamu orang yang baik ya, maka sungguh Dia Maha Pengampun lagi Maha kepada orang yang bertobat. Jadi sekali lagi kalau bicara hati ya, kita pasti Allah Maha tahu ya gitu. Kita sedang dipikirin nama Allah tahu. Jadi Allah itu Maha mengetahui yang zahir maupun yang batin, itu Allah. Sehingga kita harus menjaga hati kita semua. Jika apa yang kita sedang pikirkan Allah tahu. Yang jelas tadi Allah itu Maha menerima taubat. Kalau kita ada pikiran jelek, segera istighfar ya Allah. Dan Allah akan menerima taubat kita. Itu. Allah bina ghafur. Nah, ini selanjutnya terkait dengan wa'atidal qurba ya. Wa'atidal qurba haqqo wal miskin ibn sabil wa la tubadzir tabdzira. Dan berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan jangan kamu menghambur-hamburkan harta secara boros. Ini terkait dengan adab menggunakan harta ya. Jadi kalau kita udah kelebihan, jadi urutannya kalau mau bersedekah itu di sini tekankan kepada kerabat dekat dulu. Jadi kalau kita mampu nih misalnya ya, yang di keluarga dekat dulu, kakak kita, adik kita itu menjadi orang yang diprioritaskan. Jangan sampai bantu orang keluarga sendiri keleleran misalnya, itu nggak boleh. Karena kita menjadi tanggung jawab anaknya, keluarganya. Jadi sebelum bantu orang lain, urut aja kerabat dekat dulu. Jadi kakak siapapun masih ada hubungan nasab itu diprioritaskan. Setelah itu sudah selesai ya, baru kemudian apa? Wal miskin, orang miskin yang ada sekitar kita, dan orang yang wabdi sabil, orang dalam perjalanan jauh kehabisan bekal itu dibantu. Dan kemudian maula tubadir tabdir, dan kita tidak boleh boros dalam menggunakan harta, menghambur-hamburkan itu. Jadi ya, ini juga sekali lagi Allah menegaskan urutan membantu itu yang diutamakan keluarga dulu, orang dekat, kemudian orang-orang miskin, orang-orang ilmu sabil, seperti itu. Karena kemudian dilanjutkan innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sebenarnya orang yang pemboros itu adalah saudaranya setan, kata. Karena syaitanu li rabbih kafur. Dan setan adalah sangat ingkar kepada Tuhan, ya, pada Allah Subhanahu wa taala Tuhan. Makanya perilaku boros juga salah satu bentuk perilaku setan yang harus kita hindari. Ya. Kan banyak orang ya dengan hartanya menghambur-hamburkan uang untuk pesta-pesta, untuk maksiat banyak. Kita nggak boleh seperti itu. Ya. Itu termasuk perilaku setan yang harus dihindari. Ini barangkali secara ini bukan tafsir, kalau tafsir lebih rinci ya. Ini sekedarnya membantu untuk memahami ayat yang tadi kita baca bersama tuh 5 ayat. Tapi kalau kemudian kita coba sedikit-sedikit pahami, mudah-mudahan kita dimudahkan mengamalkan. Paling tidak pesan Quran tadi ada terkait dengan adab kita kepada siapa tadi? Orang tua, kan, berbuat baik kepada orang tua ya. Dan enggak disandingkan dengan ibadah kepada Allah. Maka betul kan kata Nabi apa? Ridho Allah fi ridhol walidaini. Jadi ternyata tadi ridhonya Allah itu tergantung pada ridho orang tua. Maka tadi betul kita harus tadi berbuat baik kepada Allah dan kepada orang tua. Kita harus
dijaga ya, karena ada kaitannya hablum minallah wa hablum minannas. Jadi kalau Allah ridho, ya orang terima maka Allah ridho. Makanya kalau kita punya orang tua jangan sampai bikin orang tua kesel, marah, itu jaga tuh. Jadi ayat ini memerintahkan kita berbuat baik kepada orang tua, kemudian dilarang durhaka, tadi berkata atau membentak, bahkan kemudian kita diperintahkan melakukan rabbirhamhuma, kita diperintah untuk mendoakan terus ke orang tua kita semuanya. Ya. Dan kemudian juga selanjutnya Allah memerintahkan kita untuk berbuat baik tadi, ya, membantu keluarga dekat kita, orang miskin, miskin, dan dilarang bagi perilaku boros, karena boros itu merupakan perilaku perbuatan setan, dan setan adalah makhluk yang sangat ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, demikian barangkali ya sekedar tadabbur ayat yang kita baca tadi, yaitu surat Al-Isra ayat yang ke-23 sampai 27. Insyaallah mudah-mudahan pekan depan kita akan ayat yang ke-28 ya. Silakan ada yang menambahkan atau bertanya. Silakan. Udah mau isya ya. Ini misalnya ada anak di atas kecil, dia tahu kalau dia itu bukan anak kandungnya itu misalnya bagi-bagi itu gimana? Sebenarnya kalau bicara berbuat baik kepada siapapun, tapi kalau orang yang pernah berjasa kepada kita, pasti wajibnya kita membalas kebaikan kita kepada orang yang telah menolong kita. Karena bukan tadi la in syakartum ayat yang terkait dengan man lam yaskurullah lam yaskurun nas. Jadi atau sebaliknya, siapa yang tidak bersyukur kepada Allah maka dia tidak bersyukur kepada manusia, atau orang yang tidak bersyukur kepada manusia maka tidak bersyukur kepada Allah. Apa artinya kita bersyukur ada orang yang telah mendidik kita? Maka kalau tidak bersyukur kepada orang itu juga tidak bersyukur kepada Allah. Ini menunjukkan pentingnya darinya. Walaupun mungkin telah gede kok baru bukan orang tua kita, tapi bagaimana dia telah berjasa kan, membesarkan kita, merawat kita. Mestinya nggak boleh durhaka atau membalas dengan seperti itu karena mungkin tadi pemahaman Islamnya yang kurang, agamanya, sehingga begitu. Mestinya kalau dia memiliki iman yang baik ya, walaupun setelah itu tahu bukan orang lain, tetap karena dia telah berbuat baik kita harus membalas terus tuh kebaikan orang yang telah membantu kita. Itu adabnya begitu. Walaupun kalau nasab nggak boleh dipisahkan, tetap kita pertemukan dengan orang tua yang sebenarnya. Ini kamu sebenarnya ini. Tapi berbuat baik itu kan tetap harus dilakukan. Ya itu bagian daripada caranya atau mungkin ujian ya orang. Kadang-kadang diuji keikhlasannya orang. Kamu manusia udah bantu dengan gitu kan, gede malah begini ya, itu akan diuji ya keikhlasan dia dalam membantu orang. Ya sama-sama berarti kita berdoa mudah-mudahan anaknya jadi taat ya, syukur kepada orang tua. Insyaallah ya. Mungkin ini ya karena waktu desa. Sekali lagi mohon maaf kalau ada banyak khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya subhanakallah.